lantang bersorak-sorai. Setiap sorakan mengandung. Masuk ke SMK Telkom itu tertarik karena ternyata di bidang Itu ada 8, yaitu Merkurius. Hai, selamat datang di Telsa TV. Oh iya, kali ini kita mau ada pembahasan apa nih, Kak? Oke, kali ini kita mau bahas tentang mental health nih yang terjadi pada anak remaja gitu. Umurnya tuh sekitar 15-24 tahunan lah. Wah, pembahasan kali ini sangat bagus ya. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Anaya dan partner saya Aila. Oh ya, sebelum lanjut ke materi nih, kita mau disclaimer dulu kalau di sini tuh kita bukan orang yang ahli dalam bidangnya. Tapi di sini kita mau sharing-sharing nih, mau cerita-cerita. Ya guys, kita itu di sini tuh kayak tempat cerita gitu loh, tempat berbagi cerita, sharing dan belajar bareng. Oke, kan kau udah sering nih kayak denger-denger di mana-mana kayak mental health, mental illness gitu ya kan? Iya. Nah, kalau menurut riset-risetmu nih, kan pasti udah riset nih, udah beberapa hari yang lalu udah riset. Mental health itu apa sih? Menurut WHO, kesehatan mental itu suatu keadaan ataupun status sehat, utuh secara fisik, mental, dan rohani, ataupun sosial, dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Oh ya, di sini kita juga punya dua sumber nih yang bisa dibilang akurat dan lumayan mudah dipahami lah buat anak-anak awam gitu kan. Yaitu pertama, menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey 2022, yaitu sekitar 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan sekitar 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental nih. Dari jumlah itu baru 2,6 remaja yang mengakses layanan konseling baik emosi maupun perilaku. Wah, ternyata banyak sekali ya remaja yang mengalami masalah mental dan gangguan mental. Ternyata masih sedikit juga ya remaja yang mengakses layanan konseling atau pergi ke psikolog gitu. Padahal kan itu sangat baik dan dapat berpengaruh lebih baik dari sebelumnya. Nah, di situ kan juga tertera nih 15,5 juta gitu kan dari rakyat Indonesia yang Masya Allah. Kan berarti di situ kan baru sebagian kecil yang udah ke survei. Gimana dengan orang-orang yang belum ke survei nih? Kan pasti lebih banyak lagi kan kalau udah kena datanya kan. Di Indonesia ya. Yang luas terus. Iya. Ya, banyak lah ya. Di sini aku juga ada sumber lain gitu. Aku habis riset kemarin. Aku dapat sumber dari Dokter Fitriana Muria Ekawati dan dari Dokter Vidina Midiola itu yang hadir sebagai narasumber di Radio Indonesia Sehat atau biasa disebut Raisa dengan segmen Bincang Sehat. Oh ternyata dengerin itu ya. Iya. Nah, kalau Dokter Fitriana itu nyampein apa sih? Dokter Fitriana itu ngungkapin kalau menurut survei terkait kesehatan mental yang pernah dilakukan terhadap mahasiswa baru, hasilnya menunjukkan bahwa 10% mahasiswa mulai mengalami gangguan kecemasan. Jadi kayak ya mulai dari awal-awal itulah. Wow. Wah, ternyata kau dapat informasi juga lumayan akurat nih. Terus gini nih, kalau Dokter Fitriana itu tuh nyampein apa sih? Dokter Fitriana mengungkapkan bahwa menurut survei terkait kesehatan mental yang pernah dilakukan terhadap mahasiswa baru, hasilnya itu 10% mahasiswa mulai mengalami kecemasan. Jadi itu kayak gejala awal mungkin ya. Iya, berarti ya. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental perlu mendapatkan lebih banyak perhatian lagi. Nah, setelah kemarin dicontekin ya kan, dapat sumber dari situ. Yeah. Saya juga riset nih. Menurut Dokter Mediolanya, gangguan kesehatan mental bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor nih, yaitu dari teman, keluarga, lingkungan juga kan. Wah, jadi itu lingkungan sangat berpengaruh penting ya. Wah, parah. Malah itu juga lumayan besar sih ya. Mungkin
imbang kali antara keluarga, karena kan keluarga juga berpengaruh banget nih. Iya, tapi kan kalau di lingkungan itu kalau kalau tanpa pengawasan dari orang tua, itu sendiri kan bakalan lebih jauh ke pergaulannya. Bisa salah jalan lagi. Ya, oke. Nah, di situ juga terdapat nih stereotip yang berkembang di masyarakat bahwa anak muda zaman sekarang tuh mentalnya tuh lembek. Wah, kok bisa dibilang gitu sih? Nah, pernah denger dong kayak kaum milenial ini mentalnya kayak mental stroberi gitu. Itu lagi rame banget. Nah, kan bisa kita buktikan nih, kayak kalau stroberi kan dilihat kan cantik-cantik. Iya. Nah, di dalamnya kita bisa pegang nih. Wah, lembek. Pasti ternyata. lembek. Dan di dalamnya pun belum tentu semuanya manis dong. Iya, ada iya, pahit-pahitnya dong. Ada yang kecut-kecut juga loh. Iya, aduh. Nah, menurut Dokter Mediola nih, kalau zaman dulu masyarakat belum aware tentang teknologi yang belum secanggih sekarang gitulah. Dan zaman dulu tuh kalau menangis terus kayak nyampein perasaan nih, itu tuh udah dibilang, ih anak lemah. Jadi tuh orang-orang dulu tuh teguh, terus kayak tegar itu tuh bukan karena emang lahirnya kayak gitu, tapi karena tekanan itunya. Jadi itu sekarang teknologi juga sangat berpengaruh ya dalam kondisi mental kita. Ya, berpengaruh banget malahan. Terus kan setelah riset-riset lagi nih, banyak ternyata dampaknya loh. Yang merembet sampai mana-mana kan pastinya kan. Apalagi sekarang banyak anak muda yang ya kayak gitu saja atau gimana tahu lah gitu. Nah, di sini aku punya beberapa nih, yaitu pertamanya perasaan tidak bahagia dalam hidup. Kemudian konflik dengan anggota keluarga, kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain, terasingkan dari kehidupan sosial, kemudian terdorong melakukan tindakan ekstrim seperti self-harm hingga bunuh diri. Sekarang itu kayak gimana ya, padahal tuh mungkin ya anaknya sekarang itu butuh tempat untuk cerita, untuk mengutarakan apa isi hatinya yang dirasakan. Nah, kalau gitu kan konflik dengan keluarga nih. Kalau cerita gitu kan nggak semuanya orang tua bisa ya kan? Ya nggak semua orang tua bisa, tapi kalau ke teman kadang ada teman enggak. Kalau ada teman yang pas buat cerita enggak, kalau enggak ada ya gimana? Akhirnya pendem sendiri kan. Iya. Nah, kalau untuk bagian perasaan tidak bahagia dalam hidup dan konflik dengan anggota keluarga, aku punya bahan nih. Gimana? Yaitu beberapa waktu lalu kan, itu banyak sekali yang mungkin malah bisa dijadiin tren kali ya, nikah muda. Wah, itu yang lagi trending di kan? sekarang. Iya, nikah muda gitu. Karena gini ya, setelah banyak diusut nih, ternyata mereka tuh yang memilih nikah muda itu bukan karena mereka sayang sama pacarnya, itu bukan. Karena kayak tahu kan kalau orang tuamu nggak sayang nih, terus kau harus mencari tempat sayangmu tuh di mana gitu. Tapi tuh kayak bukannya nggak sayang, tapi lebih ke aku tuh butuh disayang sama sosok yang bisa sayang aku sampai kayak tulus gitulah. Kalau orang tua apa? Kalau orang tua kita udah kayak gitu, apalagi anak-anak broken home kan. Jadi memutuskan untuk nikah muda itu bukan 100% karena sayang, tapi juga ada kendala entah dari keluarga, lingkungan, dan itu dampaknya ke depannya pun malah lebih nakutin lagi. Iya, belum tentu pernikahan itu tuh bisa buat dia bahagia, buat dia kayak bisa lebih disayang, padahal kan itu kayak rumah tangga tuh nggak main-main loh. Iya, nggak cuman tentang ekonomi, tentang sayang, pasti kan di dalamnya ada nih masalah-masalah lain. Iya, pasti ada problem lain dong. Nggak mungkin cuma masalah kayak sayang ini itu doang, kan nggak mungkin kayak lu masih kecil, masih anak muda, lu mau kerja apa, kan gitu. Kan masih juga banyak cita-cita yang harus dicapai gitu kan. Ya tapi gimana lagi, buat baik lagi ke diri sendiri, orang-orang kan beda. Iya. Dan itu hanya kita hanya bisa nangkepin lah, sama kalau bisa nasehatin orang-orang yang belum melakukan biar tidak melakukan. Ya, dan lebih baik cerita ke psikolog, itu membuat lebih baik. Nah, kan
Kan itu setelah tentang konflik keluarga nih. Aku juga punya berita nih tentang yang terdorong melakukan tindakan ekstrim, mulai dari self harm hingga bunuh diri nih. Wah, jadi kayak gitu bisa mengakibatkan bunuh diri ya ternyata. Iya, jadi di beberapa waktu lalu nih, itu tuh ada berita mahasiswa di daerah Jember, Jawa Timur itu melakukan percobaan pembunuhan, tapi untungnya belum meninggal. Jadi di sana Untung ya guys, untung. untung belum meninggal. Iya, masih bisa diselamatkan. Nah, waktu penyelamatan pun lehernya udah mulai keluar darah. Kan berarti Terus itu dibawa ke rumah sakit nggak ya? Iya, Pasti langsung dieksekusi dong. iya. Nah, waktu bunuh dirinya itu tuh di dalam kosnya sendiri. Itu kira-kira penyebabnya dia bisa sampai bunuh diri itu apa ya? Nah, setelah diusut nih, Iya. punya usut itu ternyata dia itu orangnya itu lagi overthinking yang bener-bener berat gitu. Tuh guys, overthinking aja bisa mengakibatkan sampai bunuh diri ya. Dan mungkin juga dia tidak punya tempat untuk cerita, Wah, iya. masalahnya gitu kan bisa Iya, dong. iya, iya. Ya, anak sekarang gimana lagi? Jadi ya buat kalian harus hati-hati ya guys. Kayak kalau nggak ada tempat cerita, kalau orang tua nggak bisa, kita bisa langsung ke psikolog juga. Itu malah lebih baik. Nah, pencegahan paling tepatnya nih mengenai gangguan kesehatan mental adalah memanajemen emosi dengan baik. Jadi, memanajemen itu bukan berarti kita menahan, tapi kita bisa melepaskan dan menahan, tetapi di waktu yang Tepat gitu. Ya, tepat. Nah, bener. Kalau ya lagi bisa ngeluapinnya nangis ya nangis aja, nggak Ya. harus pakai cara yang buat kita jadi celaka sendiri ataupun ya. mengakibatkan kita jadi kayak ya bunuh diri. Itu sebaiknya harus lebih mikir panjang lagi. Thank you ya udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah, 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 love you. Mwah. Damn.